Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Soim dan di video ini kita akan berbicara mengenai intonasi. Nah, mengapa intonasi ini sangat penting dan perlu dimainkan dalam tanda kutip? Pernah nggak sih teman-teman merasa sudah presentasi di hadapan audiens, tapi kok respon yang mereka tangkap berbeda? Nah, jangan-jangan karena intonasi kita mungkin tidak begitu cocok dengan pesan yang akan kita sampaikan. Hal ini terbukti dengan laporan yang dikeluarkan oleh University of Minnesota di tahun 2016, bahwasanya intonasi itu berkaitan dengan speaking for engagement. Karena ketika kita memainkan atau memberikan penekanan pada intonasi, perhatian audiens itu juga memiliki dampak atau mereka terpengaruh dengan intonasi yang kita mainkan. Dan juga intonasi itu berkaitan dengan speaking for clarity. Karena ketika kita bermain dengan intonasi, maka kejelasan pesan itu juga bisa turut meningkat. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk bermain dengan intonasi tersebut? Setidaknya saya bisa menganjurkan 3 hal. Yang pertama, perlu pemanasan dulu. Ibarat kita baru bangun tidur, kita perlu mengumpulkan nyawa. Maka ketika kita mau presentasi, mau menyampaikan sesi di depan Gamada, perlu latihan. Meskipun itu latihan singkat, tidak apa-apa. Bisa dengan pemanasan nafas. Pakai hitungan 4, 2, 4. 4 hitungan tarik nafas, 2 hitungan tahan nafas, dan 4 hitungan hembuskan nafas. Seperti itu bisa diulang 5 sampai 6 kali, sudah cukup kok. Selain itu apa? Bisa juga dengan pemanasan artikulasi. Misalnya, teman-teman searching di Google tongue twisters. Pasti ada beberapa kata-kata yang diulang-ulang, mirip-mirip, dan bikin belibet. Itu bisa membantu meningkatkan artikulasi kalau kita pemanasan dengan kata-kata itu. Misal, 2 kata yang sangat mirip, kepala, kelapa, kepala, kelapa, kepala, kelapa. Atau dilanjutkan, 3 kata yang mirip, kuaci, kacang, kecoa, kuaci, kacang, kecoa, kuaci, kacang, kecoa. Kalau lebih mahir lagi, tingkatkan yang lebih panjang, 1 kalimat. Kita bisa bahas itu di next video ya. Kita lanjut dulu ke tips kedua, yaitu mengenai variasikan kecepatan. Ada kalanya kita perlu berbicara agak sedikit lebih cepat supaya menunjukkan sisi dinamis atau semangat yang kita miliki di depan para gamada. Namun, ada kalanya kita juga perlu memelankan intonasi kita, artikulasi kita untuk memberikan penekanan-penekanan pada hal-hal yang dianggap penting atau perlu digarisbawahi. Sehingga hal itu perlu dimainkan. Yang ketiga ini masih erat sekali kaitannya dengan poin sebelumnya, yaitu variasikan pitch dan volume. Pitch berkaitan erat dengan tinggi rendah nada yang kita produksi dan volume berkaitan dengan lantang pelan suara kita. Biasanya kalau kita semangat, otomatis ya, suara kita menjadi semakin lebih lantang dan lebih cepat ngomongnya. Namun ketika kita memberikan penekanan bisa juga agak sedikit lebih dipelankan. Itu tidak apa-apa. Bahkan kalau misal Gamada tengah berkonsentrasi, tengah fokus, kalau kita tiba-tiba memberikan kejutan dengan suara yang sangat lantang, yang ada nanti mengagetkan. Nah, jadi memang itu hal-hal yang perlu dimainkan ketika kita mau memberikan intonasi, penekanan pada hal-hal yang akan nantinya kita presentasikan di sesi KOFAS. Seperti itu. Saya kira 3 hal itu yang bisa kita bahas pada video ini. Yang pasti teman-teman perlu untuk terus mencoba ya. Dan yakinkan diri bahwa ini bukan sesi yang teman-teman harus berpidato atau seolah-olah menjadi moderator. Supaya teman-teman bisa lebih enjoy, anggaplah ini seperti ngobrol biasa dengan teman, dengan lawan bicara yang sebaya dengan kita. Sehingga kita dapat lebih santai dan menikmati apa saja yang akan kita sampaikan. Tidak usah terlalu berpikir saklek supaya nanti harus kapan aku harus terlihat semangat dan suaraku aku cepatkan, kapan aku harus terlihat ngomong pelan-pelan. Pokoknya santai saja
dan nikmati prosesnya, nikmati apapun yang teman-teman sampaikan kepada para Gamada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.